Hasil proyek kami yaitu aplikasi sistem penggajian SD Ganesha Satria Depok menggunakan aplikasi NetBeans. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 2021 4350 1713. Perkenalkan, saya Rendy Sujarwanto dengan NPM 2021 4350 1708. Perkenalkan, nama saya Anissa Rofi dengan NPM 2021 4350 1703. Perkenalkan, nama saya Donada Veronica dengan NPM 2021 4350 1718. Perkenalkan, saya Dita Aurelia NPM 2021 4350 1691. Saya Ikan Arif Fadila dengan NPM 2021 435 61687. Perkenalan, saya Abdul Haris Al-Ghifari NPM 2021 4350 1701. Di sini saya akan menjelaskan menu login. Jika data yang dimasukkan salah, maka akan muncul pop-up gagal login. Jika ini ada tombol reset untuk menghapus semua yang ada di dalam form di sini. Jika yang dimasukkan data benar, maka akan langsung ke menu utama. Nah, dah. Di sini saya Adis Sarofi dengan NPM 2021 4350 1703. Di sini saya akan menjelaskan form data admin. Ya, di sini ada beberapa inputan data, ada ID pegawai, nama, username, dan password. Di sini ID pegawai, saya akan memasukkan ID pegawai saya sebagai contoh, lalu cari. Nah, di sini ada langsung keluar data pegawai saya, data admin saya yaitu Aris. Di sini saya akan membuat username saya sendiri untuk login ke aplikasi tersebut. Password. Lalu datanya kita save. Akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Lalu di sini untuk edit, kita bisa mengganti username dan passwordnya sesuai apa yang kita inginkan. Contohnya saya akan mengubah username, lalu edit. Akan muncul pop-up data berhasil diubah, tekan OK. Data di sini langsung berubah sesuai yang kita ubah barusan. Lalu untuk reset, ini untuk menghapus di formnya. Delete akan menghapus data yang ada di tabel. Akan muncul pop-up hapus, kita tekan yes. Data berhasil dihapus. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donada Veronica dengan NPM 2021 4350 1718. Nah, di sini saya akan menjelaskan form tentang jabatan. Sama di sini ada kode jabatan gaji pokok. Tambah kita tulis kode jabatannya, misalnya KD 006. Jabatannya admin. Terus misalnya gaji pokoknya 4 juta. Setelah itu kita save. Nah, di sini ada tulisan data berhasil disimpan. Oke, misalnya kita mengedit salah satu dari sini, misalnya yang KD 005-nya kita edit, misalnya jadi gaji pokoknya dari 1.100.000. Kita edit, kita pencet edit, data berhasil diubah. Nah, setelah itu kan di sini udah keubah tuh jadi 1.100.000. Setelah itu kita reset. Resetnya yang ini, yang KD 004, kita pencet reset. Nah, situ udah langsung kapus dari kode ituannya. Di situ kita pencet exit, kita lihat data pegawainya udah masuk apa belum. Pilih kode jabatan, kita tulis yang KD 006. Nah, di sini kode 006 udah masuk KD 006 ya.
Setelah itu kita pencet keluar. Di situ kita masuk ke from jabatan lagi. Kita delete yang KD006. Data kita hapus. Data berhasil dihapus. Ya. Situ kita pencet exit. Kasih. Saya Muhammad Fauzan dengan NPM 2021 4350 1713 ingin menjelaskan form data pegawai. Di sini di form data pegawai terdapat ID pegawai, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kode jabatan, nama jabatan, jenis kelamin, dan alamat. Sebagai contoh, sini saya akan menginput data pegawai. Setelah itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, kode jabatan. Ketika kode jabatan dipilih, nanti akan muncul nama jabatan. Setelah itu ada jenis kelamin dan alamat. Ketika sudah, klik tombol save. Ketika diklik, akan muncul data berhasil disimpan. Ketika ingin mengedit, klik data yang berada di tabel. Di sini saya akan mengubah nama. Setelah itu, klik edit, maka akan muncul data berhasil diubah. Di sini ada tombol reset, yang dimana ketika tombol reset diklik, akan mereset semua inputan yang berada di form. Di sini ada tombol print, yang dimana ini merupakan data yang tadi berada di database. Ketika ingin mendelete data yang berada di database, klik delete. Nanti akan muncul data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Di sini ada tombol exit. Ketika ingin mencari ID, nanti akan muncul ID yang dicari di database. Setelah itu exit, akan kembali ke menu utama. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Al-Ghifari, NPM 2021 4350 1701. Di sini saya akan menjelaskan form absensi. Di sini kita buka NetBeans. Lalu ini menu halaman utamanya. Sini kita pencet menu absensi, kita isi kode absensinya KA002. Sini kita pilih tanggal absennya, sel tanggal 2. Sini kita masukkan ID pegawainya. Lalu kita cari. Nah, di sini sudah masuk datanya, terus kita pilih keterangannya. Keterangannya hadir. Lalu kita save. Data berhasil disimpan. Datanya sudah masuk. Di sini kita bisa mencari ID-nya. Misal KA002. Nah, data kita sudah masuk. Lalu di sini kita juga bisa edit. Kita bisa edit, misal izin. Nah, kita berhasil diubah. Lalu di sini kita juga bisa print data yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah masuk datanya. Lalu di sini kita juga bisa reset data yang kita buat, bisa diubah kembali. Nah, lalu di sini juga ada form delete. Kita bisa menghapus yang sudah kita isi tadi. Kita pencet yes.
Nah, datanya berhasil dihapus. Nah, kemudian balik ke menu utama. Perkenalkan, saya Regita Aurelia, NPM 202143501691. Saya akan mempresentasikan form cuti. Nah, ini menu utamanya, kita pencet cuti. Ada form permohonan cuti. Ini inputannya ada kode cuti, mulai cuti, akhir cuti, ID pegawai, nama, keterangan, dan statusnya. Disetujui atau tidak. Ini kita masukkan kode cutinya, misalnya. Ini terus kita masukkan misalnya dari tanggal ini sampai ke tanggal ini. Terus ini kita masukkan ID pegawai. ID pegawai ini dari form data pegawai. Masukkan. Ini ada Pak button cari ID pegawai. Jadi kalau bisa diklik masuk nama dari pegawainya itu. Terus misalnya terangannya karena sakit. Terus misalnya demam. Nah, terus disetujui tidak. Ini kita save. Ini button save ini untuk menyimpan data ke database. Ini data, terus ada pop-up data berhasil disimpan. Nah, ini masuk ke tabelnya. Ini kalau misalnya kita salah, ini kalau misalnya diklik itu-nya datanya keluar semua. Kalau misalnya pencet button reset, semuanya apa hapus juga. Kita klik misalnya ini bukan sakit demam, mungkin karena sakit COVID. Nah, terus disetujui juga. Kita edit. Nih, ada pop-up data berhasil diubah. Ini berarti data yang itu udah diubah ke database itu. Kalau misalnya ininya itu salah mau dihapus, ini tinggal pencet button delete. Ini ada pop-up itu konfirmasi. Kalau misalnya dipencet yes ini data akan kehapus. Kalau no enggak jadi. Kalau cancel akan kembali ke sini. Terus pencet ada pop-up data berhasil dihapus. Ini datanya kehapus. Nah, ini ada button cari. Ini untuk mencari data yang dari tabel cuti ini. Misalnya kita masukkan kode cutinya, kita cari 004. Kita cari. Nah, ini hasilnya. Oke, terus akhirnya ini ada button print untuk mencetak hasil dari database tersebut. Nah, ini ada isiannya dari tabelnya tadi. Nah, ini untuk tanda tangannya. Nah, terakhir ini ada button exit. Button exit untuk keluar kembali ke menu utama. Sekian. Baik, saya Randy Sujarwanto dengan NPM 202143501708. Saya ingin menjelaskan form penggajian. Misalkan kita di sini ada nomor slip gaji, periode gajinya dari bulan apa sampai bulan apa, di pegawai, nama, jabatan, gaji pokok, kehadiran, insentif, hitung total. Misalkan kita masukkan slip gaji SG 001. Periodenya misalkan tanggal bulan Juni 1. Sini ya Juli, sekarang tanggal 30. Kan kita cari ID pegawai yang tadi udah input. Cari. Nah, di sini sudah masuk data kita. Misalkan di sini kepala sekolah. Misalkan di sini kehadirannya 27, insentifnya 100.000. Kita hitung. Nah, di sini akan muncul 7.300.000. Kenapa di sini muncul 7.300.000? Karena di sini kehadirannya tidak 30 hari atau 1 bulan. Misalkan 1 bulan dia akan genap jadi 8 juta. Nah, 8.100.000. Baik, kita save dulu. Nah, di sini ada edit.
Misalkan kita mau edit di sini kehadirannya 29 aja. Itu jadi 7 juta. Edit ya data berhasil diubah 7 juta. Misalkan di sini ada tombol reset. Reset ini untuk mengosongkan eh, yang kita isi di form sini coba. Nah di sini untuk mencari SK slip gaji satu yang kita sudah input, yang kita cari. Nah, kita akan fokus di sini. Nah di sini ada tombol print. Untuk data yang kita inputkan sudah masuk di sini, gaji, jumlah, kehadiran, total, insentif. Nah sudah masuk. Terus di sini ada tombol delete untuk menghapus yang sudah tadi kita inputkan. Kita klik yes, oke. Nah, kita klik exit untuk kembali ke menu utama. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.